Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi khalaqa wa kafa wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi alisidqi wal wafa walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati mas-mas dan mbak yang lagi asistensi mengajar, semoga selalu sehat, bahagia di tempat di sekolah ya. Waktu mengajar ini insyaallah ini sudah jalan hampir 1 bulan ya. Salawat salam kita turunkan kepada junjungan besar Muhammad SAW. Sebelum kita mulai, kita bacakan suratul Fatihah, semoga lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Ini ya terkait pertemuan pengembangan materi PSMI ya. Nah, ini apa itu ya? Jadi ini sebenarnya kan termasuk IPAS ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial, tapi kita kaji tentang IPS-nya saja ya. Yang pertama terkait tentang materi ajar. Itu materi ajar apa? Kalau dibaca ini terkait ini ya, materi merupakan suatu yang disajikan oleh guru untuk diolah kemudian dipahami oleh siswa dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan. Jadi kalau ada yang ditebel, di bold, saya bold, itu disajikan oleh guru, kemudian ada pencapaian tujuan ya. Nah, ini menandakan bahwa itu yang paling utama ya. Jadi disajikan oleh guru untuk siswa guna mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Materi ajar itu apa aja itu kan. Nah, ini sebelumnya materi ajar itu ada yang menyamakan dengan bahan ajar. Ini yang pertama yang menyamakan dapat dibaca dari bahan ajar, disebut sebagai materi pembelajaran atau materi pelajaran. Kemudian di paragraf di kalimat yang terakhir itu materi pelajaran yang atau yang disebut juga dengan bahan ajar, terdiri dari 2 materi formal dan informal. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahan ajar disebut sebagai materi pelajaran, sementara di kalimat terakhir materi pelajaran atau yang disebut juga dengan bahan ajar. Nah, di sini ada penyamaan ya. Ini salah nggak? Ya nggak salah. Ini karena memang sudah ada yang mengutipnya dari Journal of Education Research ya, ini terkait tentang materi ajar sama dengan bahan ajar. Oke, di sisi lain ya, ini juga ada yang membedakan. Kalau mas-mas dan mbak-mbaknya Google terkait tentang materi ajar adalah pengertian materi ajar atau perbedaan materi ajar dan bahan ajar. Nah, itu pasti ketemu nanti. Yang pertama, bahan ajar adalah segala bentuk bahan berupa seperangkat materi yang disusun secara sistematis untuk membantu guru, instruktur, pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan memungkinkan mahasiswa untuk belajar. Yang kedua, materi ajar adalah suatu bahan kajian yang dapat berupa bidang ajar, gugus, isi, proses, keterampilan, konteks keilmuan suatu mata pelajaran. Nah, kalau dipahami secara seksama, di sini bahan ajar memiliki skup yang lebih luas daripada materi ajar. Ya, jadi materi ajar itu termasuk di dalam bahan ajar. Nah, untuk itu yang dimaksud di dalam pembahasan kali ini, di dalam video ini adalah materi yang termasuk di dalam bahan ajar. Karena memang yang bertebaran di internet, di buku, itu yang ada yang menyamakan, juga ada yang membedakan. Nah, itu penting dahulu kita tegaskan bahwa di dalam video ini itu terkait tentang materi ajar. Nah, apa itu materi ajar? Ya, tadi ya, suatu kajian oleh guru untuk pencapaian tujuan ya. Nah, di dalam materi ajar itu ada
kategori-kategori, namanya ada yang fakta, ada generalisasi, ada konsep, ada hukum atau aturan, ada teori ya juga, dan lain sebagainya. Nah, ini ada template ya yang saya dapat dari Suaidin Mat WordPress. Itu ada beberapa pertanyaan yang bisa dijadikan ya analisis guna menggiring. Ini termasuk kategori mana? Apakah termasuk fakta, apakah termasuk konsep, prosedur, prinsip, afektif, juga motorik ya. Semisal mengingat nama suatu objek, simbol ya, atau suatu peristiwa. Nah, ini termasuk fakta nggak? Kalau iya ya fakta ya. Misalkan nama-nama organ pencernaan manusia, atau juga nama-nama ibu kota kalau di dalam IPS, atau juga nama-nama tokoh pahlawan G30 SPKI. Nah, itu termasuk dalam konsep fakta ya. Begitu juga yang lain kalau kita analisis dalam buku pelajaran, di dalam buku referensi, buku monograf, atau buku biografi, autobiografi, itu pasti ada namanya fakta, konsep, prosedur, prinsip, afektif, sama psikomotor. Nah, kita lanjut. Kalau materi IPS apa? Kalau saya tadi bold ya, bold tentang guru sama tujuan pembelajaran, ini juga sama ya. Ini juga adanya seluruh aspek ekonomi sosial yang harus dipelajari peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kalau di dalam kurikulum Merdeka itu bisa dilihat di dalam CP, mas-mas dan mbak-mbaknya kalau dalam AM pasti udah nggak asing lagi, dapat di-download dengan dan lagu Google aja sudah dapat. Nah, kalau di dalam CP ya, itu terdiri dari kan banyak ya, ada elemennya, juga ada konten, ada kompetensi atau keterampilan proses dan sebagainya. Nah, ini kalau mas-mas dan mbak-mbaknya ini semester genap, itu kalau di dalam mapel ilmu pengetahuan alam dan sosial itu paling banyak di semester genap ini untuk mapel IPS-nya. Nah, bisa dilihat kalau ini fase B ya, fase A, fase B, fase C. Fase A kelas 1 2, B 34 sama C 56. Nah, ini saya contohkan saja, ini fase B atau 34. Kalau mas-mas dan mbak-mbaknya melihat mungkin di sebelah kanan di layar itu, semisal di akhir fase ini peserta didik menjelaskan tugas, peran, tanggung jawab warga sebagai warga sekolah, serta mendiskusikan bagaimana interaksi sosial. Nah, di situ aja sudah dapat ini masuk mapel apa itu kan, atau masuk disiplin ilmu apa ya. Nah, kalau ditarik ya, dianalisis, itu termasuk di dalam sosiologi ya, sosiologi tentang ini ya, interaksi sosial. Jadi menjelaskan peran individu sebagai masyarakat. Begitu juga di bawahnya paragraf yang tadi saya baca ya, beserta saya menunjukkan letak kota. Nah, ini masuk di dalam mapel atau disiplin ilmu geografi dan sebagainya. Nah, ini ada contohnya. Sebelumnya ya, CP ini terdiri dari kompetensi sama konten. Untuk di dimensi untuk CP yang di kompetensi atau CP dari keterampilan proses itu dapat dilihat di KKO ya. KKO kata kerja operasional. Nah, situ ada ada beberapa istilah terkait tentang keterampilan proses yang kalau kita lihat ada di taksonomi Bloom. Coba kita lihat. Nah, ini sebentar. Nah, ini
taksonomi Bloom. Nah ini misalnya ini taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson Cradwell. Ada juga 6 aspek pemahaman yang dikembangkan oleh Tiga dan Wikin, sama 6 level taksonomi Marzano. Nah, seperti ini contohnya. Oke, kita lanjut. Jadi yang tadi CP ya. Untuk yang materi itu masuk di mana? Itu masuk di konten ya. Itu masuk di konten pembelajaran dari CP. Kalau kita lihat di sini. Nah, di sini. Nah, ini yang bagian hijau ya. Yang bagian hijau itu termasuk, nah ini aja. Yang bagian hijau termasuk kompetensi. Atau ada yang bilang di beberapa referensi, ada juga yang bilang keterampilan operasional, keterampilan proses. Ya, terkait tentang kompetensi atau keterampilan proses, misalkan menganalisis, simulasi, mengidentifikasi. Nah, seperti ini. Untuk yang kuning itu termasuk di dalam konten. Nah, yang konten itu yang termasuk konten atau materi ajar. Nah, itu yang termasuk di dalam materi ajar itu yang kuning ya. Lingkup materi sama aja ya. Intinya yang kuning. Oke. Lanjut kita yang tadi. Ini ada beberapa ini ada beberapa tema yang ada di IPS ya. Mulai dari ini, kalau ini kelas 3 fase B awal ya. Nah, kalau dilihat ini mulai bab 5 ada unsur sosialnya. Kemudian untuk kelas 4 ini ada cerita tentang daerahku, Indonesia kaya budaya, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita, ini ekonomi. Kemudian masyarakat yang beradab, ini terkait tentang sosiologi. Nah, kemudian ada lagi Indonesia Kaya Raya, ini di kelas 5, daerah kebanggaanku, bumiku sayang, bumiku Malang. Kemudian untuk kelas 6, nah ini untuk kelas 6 ini malah di awal ini. Kalau kelas 6 malah di semester ganjil. Cerita tentang Indonesia kita, pelesir keliling dunia, ini tentang globalisasi. Kemudian Indonesia sebagai masyarakat dunia. Tentang ya ini sama juga tentang globalisasi. Kalau kita melihat tentang dimensi IPS ya, dan kita analisis dengan ini tadi, nah kita akan mendapat mana itu fakta, konsep, prosedur, prinsip, afektif, motorik. Nah, kita akan dapat. Buat apa sih kok kita harus menganalisis itu? Ya nanti berkaitan tentang bagaimana kita mengajar nanti. Semisal tentang fakta, ya tentang fakta, apakah harus pakai simulasi, harus pakai contoh ya. Nah, saya kira tidak perlu ya, karena hanya sebatas fakta. Begitu juga konsep, tetapi yang perlu diberi contoh, perlu dengan simulasi, semisal tentang prosedur. Nah, di dalam dimensi IPS ini terkait tentang apa sih unsur-unsur di dalam IPS itu. Materi IPS itu unsurnya apa? Nah, itu ada 4. Ini tentang yang pertama dimensi pengetahuan ya, dimensi keterampilan, ada nilai dan sikap, sama dimensi tindakan. Nah, yang pertama kalau pengetahuan, nah pengetahuan itu terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Nah, ini efektif apa? Ini biasanya efektif untuk ceramah, itu efektif ya, atau pemahaman dengan penugasan membaca buku, itu efektif sekali ini ya. Kemudian tentang dimensi keterampilan, nah, misalkan dimensi keterampilan ada namanya prosedur ya, mengoperasikan apa gitu. Nah, kalau mengoperasikan tentu otomatis simulasi unggul di sini dibanding ceramah ya.
Kemudian apa sekarang tentang dimensi, nilai, dan sikap. Nah, itu seperti apa? Apakah harus action? Nah, action mungkin memiliki peran yang besar dalam menyampaikan dimensi, nilai, dan sikap. Nah, misalkan kita menggunakan model pembelajaran PBL ya, Problem Based Learning atau PJBL. Nah, itu masuk di dalam nilai dan sikap, itu cukup bagus. Nah, kemudian ada tindakan. Nah, kalau kemarin ada yang 30 hari mencari cinta, terkait tentang apa? Terkait tentang ini ya, memberikan sumbangan ya, itu juga bagus untuk actionnya. Nah, terus gimana kalau sudah? Nah, ini ada beberapa prinsip pengembangan. Ini pengembangan bahan ajar, tapi bisa juga cocok dengan materi ajar. Ini ada prinsip relevansi, ada konsistensi, sama kecukupan. Nah, kalau pengembangan bahan ajar yang ada di IPS ya, IPAS IPS itu menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, semisal kalau zaman dulu itu ada namanya IPK ya, indikator pengembangan kompetensi. Nah, di situ ketika kita mendapat sebuah CP atau KD, ketika KD-nya itu C2, kita dapat menghotskan itu dengan menambahkan kata kerja operasionalnya. Nah, penambahan kata kerja operasional itu akhirnya berdampak atau konsekuensinya adalah penambahan materi pembelajaran. Begitu juga ada namanya ada ini ya, indikator kunci, indikator pendukung, sama indikator pengayaan. Nah, itu dapat dipelajari di pengembangan KD ke IPK. Kalau dulu KD ke IPK, kalau sekarang penurunan CP ke TP. Nah, itu bisa dikembangkan. Nah, sampai nanti ada di ATP ya. Nah, untuk pengembangan ATP juga itu nggak bagus juga ya. Oke, mungkin seperti ini aja terkait tentang dimensi IPS. Jadi dalam materi IPS itu macam-macam dimensinya. Dimensi terkait tentang materi ajar. Semisal dimensi pengetahuan itu sudah pasti ada, entah itu dalam konsep, generasi, dan teori, itu sudah pasti ada. Untuk keterampilan juga banyak di dalam IPS ya. Kemudian nilai, sikap, kemudian konten. Mungkin demikian penjelasan dari saya terkait tentang pengembangan materi ajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalam akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.